Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Daniel DB dalam channel Om Edu, dimana channel ini akan membahas seputaran edukasi. Nah teman-teman, kita akan belajar bagaimana menginstal FTP server pada Linux Debian 8 teman-teman. Sambil kita tunggu ini, kita perlu ketahui dulu apa sih fungsi dari FTP server itu sendiri. Sebenarnya FTP itu akronim dari File Transfer Protocol. Kemudian FTP server itu sendiri memiliki maksud bahwa di dalam sebuah jaringan itu bisa melakukan pertukaran file, di mana kita bisa upload atau mendownload file dari server, begitupun dari server, begitu teman-teman, ke klien. Nah, FTP itu sendiri merupakan protokol teman-teman, sehingga kita akan belajar bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi FTP server pada Linux Debian 8. Oke, kita masuk dulu, kita ketikkan root, kita masukkan passwordnya. Kita pastikan dulu bahwa komputer kita ini sudah terdapat IP address ya teman-teman ya. Caranya adalah kita cek IP kita dengan perintah ifconfig. Lalu lihat di sini kita sudah punya IP 192.168.1.1. Nah, kalau seandainya teman-teman belum memberikan IP, disarankan untuk teman-teman memberikan IP terlebih dahulu. Nah, nanti di kemudian kita akan mengetahui fungsi dari kenapa kita harus memberikan IP maksudnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menginstal paket FTP server, di mana paketnya itu adalah Pro FTPD yang berada di DVD1. Nah, sehingga teman-teman kita perlu melakukan yang namanya atau mengkaitkan DVD1 dengan perintah apt cd-rom add, kemudian enter, lalu pilih piranti, pilih drive optik, kita cari DVD1 teman-teman. Kita pilih DVD1, kemudian kita paksa, kita pastikan lagi, kita lihat di sini apakah ya sudah terchecklist DVD1, kemudian sini kita enter. Kemudian kita ketikkan perintah apt --target install Pro FTPD. Jadi nama paketnya adalah Pro FTPD. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita jawab Y. Kemudian enter lagi. Nah, pada menu ini teman-teman kita diminta untuk masuk ke piranti, lalu drive optik kita pilih DVD 2, lalu kita paksa unmount, kemudian kita enter. Oke, setelah itu teman-teman pilih mandiri, kemudian kita enter. Nah, di sini dia sudah proses install. Kita tunggu sampai selesai. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini tandanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi teman-teman ya. Pertama saya bersihkan dulu ini supaya kelihatan bagus. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan melakukan konfigurasi pada file proftpd.conf. Nah, kita bisa ketikkan nano, kemudian spasi etc garis miring directory pro ftp, kemudian maksud saya pro ftpd, kemudian ketikkan nama file yang mau diedit yaitu proftpd.conf. Nah, ini adalah cara cepatnya teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman lupa atau tidak ingat, kita bisa ketikkan perintah cd garis miring etc, kita tekan enter, kemudian ls, kita lihat direktori pro ftpd. Sampai sini kita cari yang nama file pro ftpd, kita ketikkan cd, kemudian tulis pro ftpd, kemudian enter, lalu kita lihat isinya. Kemudian di sini kita lihat proftpd.conf, kita ketikkan perintah untuk edit, yaitu kita pakai nano, kemudian spasi proftpd.conf seperti ini, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman kita akan mengedit
file ini sebenarnya kita bisa edit server name-nya, tapi kita di sini tidak perlu mengedit server name-nya karena kita masih belum menginstal DNS server. Jadi kita arahkan kursor sampai ke paling bawah teman-teman untuk memberikan akses kepada usernya teman-teman. Kita arahkan paling bawah ya. Di sini kita ketikkan ini ya, tanda kurung siku seperti ini, kemudian ketikkan anonymous begini teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa tab satu kali, kemudian garis miring, kita tulis file FTP seperti ini, kemudian kita tutup kurung seperti ini, tutup kurung siku maksudnya, kemudian kita enter, lalu kita ketikkan usernya. Di sini kita bisa gunakan user seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal kasih nama usernya teman-teman. Di sini saya kasih nama FTP user seperti ini ya, user. Kemudian kita enter satu kali lagi, kita buka kurung siku, lalu tulis garis miring, tulis lagi anonymous seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk tutup kurung teman-teman, tutup kurung siku seperti ini. Kemudian kita Ctrl X untuk keluar, kita Ctrl X untuk keluar, kemudian tekan Y untuk simpan, baru enter. Nah, kalau sudah simpan seperti ini, kita akan kita akan buat folder, dimana kita kasih kembali dulu ini cd ya, kita clear saja, clear seperti ini. Kita akan membuat folder file FTP. Jadi kita ketikkan perintah mkdir spasi file, jangan lupa garis miring, file FTP, kemudian kita enter. Nah, ini sudah, artinya kita sudah berhasil buat. Kemudian kita akan berikan akses full untuk file FTP ini, untuk folder ini. Nah, perintahnya adalah kita ketikkan chmod spasi -r spasi 7 3 kali, kemudian garis miring FTP file FTP, kemudian kita enter. Oke, salah ini ya. Kita coba panah atas, kita ganti -r nya ini jadi R besar, file FTP, kita enter. Oke, ini berarti sudah selesai. Kita berikan akses full, kemudian kita coba masuk di cd, kemudian garis miring file FTP, kemudian kita enter. Nah, kita sudah masuk di dalam folder atau direktori file FTP. Kemudian kita buat lagi di dalamnya, buat folder ya. Contoh kita buat folder ini seperti perintahnya mkdir satu folder, contohnya seperti itu. Kemudian spasi, kita tambah lagi satu, berarti kita taruh 11 folder seperti ini, kita contohkan. Kemudian kita enter. Jadi sekarang di dalam direktori file FTP ada 2 folder, yaitu satu folder dengan 11 folder atau 11 folder. Kita bisa lihat dengan perintah ls. Nah, di situ sudah ada 2 folder teman-teman. Nah, sehingga selanjutnya kita akan memberikan user ya, kita akan memberikan
user dengan perintah user add spasi -d garis miring file ftp, kemudian garis miring spasi nama usernya, tinggal pilih mau kasih nama user apa. Contohnya kita kasih nama ftp user seperti ini teman-teman. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita buat passwordnya. Jadi kita ketikkan perintah passwd spasi nama user tadi itu, yaitu ftp ftp seperti ini teman-teman, ftp user, kemudian kita enter. Nah, masukkan kata sandi barunya dia teman-teman. Silakan teman-teman masukkan kata sandinya. Saya contohkan, saya enter, contohnya saya enter, kemudian ini masukkan, ya saya enter saja seperti ini. Oke, seperti oke, kita ulang. Oke, kita masukkan kata sandinya. Oke, kata sandinya sudah diperbarui. Kemudian kita akan melakukan restart ya teman-teman ya. Kita ketikkan perintah cd, kemudian kita restart. Perintahnya adalah di sini kita ketikkan etc garis miring etc garis miring init titik d garis miring pro ftpd spasi restart, kemudian kita enter. Kita tunggu prosesnya. Ya, oke, kita sudah selesai untuk restartnya. Halo. Baru tambah. Oke. Terima kasih banyak. Oke, kalau sudah berhasil seperti ini teman-teman, sekarang kita lakukan pengujian ya. Kita ingat tadi bahwa IP-nya kita itu adalah 192.168.1.1. Nah, sekarang kita jalankan yang namanya klien kita ini ya. Kita jalankan Windows kita ini. Nah, pada Windows kita ini kita tunggu, kita jalankan. Untuk penyetingannya teman-teman sama. Untuk server ini teman-teman bisa masuk di pengaturan, kemudian pilih jaringan, pakai ini ya, adapter 1. Untuk jaringannya itu adalah jaringan internal, kemudian ini adalah tetap dia akan mengikuti, kita oke. Kemudian kalau Windowsnya ini teman-teman masuk di pengaturan, kemudian teman-teman masuk di jaringan, pakai juga yang namanya jaringan internal ya. Kemudian kita oke, kemudian kita bisa lihat sini mana Windows ya. Ini masih loading teman-teman, kita tunggu. Ini untuk proses pengujiannya. Oke, ini loading. Kebetulan saya pakai Windows 10 ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah hidup seperti ini, kita akan coba melakukan mengecek atau mengetes proses FTP itu sendiri. Oh ya, kita coba memastikan bahwa firewallnya mati. Kita harus matikan dulu firewallnya teman-teman, pastikan semua ini mati ya. Biasanya kalau tidak mati itu prosesnya cukup lama ya.
kemudian kita jangan di sini lagi, kita masuk di change adapter option, kita pilih kita masuk di control panel, baru kita pilih system and security, kita pilih Windows Firewall, cek status, kita matikan defendernya seperti ini, kita oke. Kita close. Ya oke, kita sabar. Nah, kalau sudah masuk di klien seperti ini teman-teman, kita akan cek bagaimana kita bisa masuk di dalam folder yang kita sudah buat di server tadi. Nah, kita masuk di spesies ini, kita ketikkan ftp .2. Di sini kita garis miring 2 kali, ketikkan IP-nya 192.168.1.1, kemudian kita enter. Kita tunggu. Ini adalah proses loading untuk masuk di FTP server. Teman-teman bisa lihat ini. Kita tunggu, biasanya prosesnya cukup lama sedikit teman-teman. Kita tunggu. Oke, kalau sudah seperti ini artinya sudah berhasil masuk teman-teman. Artinya bahwa FTP server yang kita setting, yang kita install dan konfigurasi sudah selesai. Kita coba, atau sudah berhasil maksudnya. Kita kasih masuk di sini tadi, kita kasih nama FTP user ya. Passwordnya adalah saya kasih masuk tadi. Kita coba save saja, kita coba log. Tadi kita ada buat 2 folder ya, harusnya kalau seandainya berhasil berarti kita bisa lihat 2 folder itu. Kita bersabar, kita tunggu. Oke, di sini sudah kelihatan teman-teman bahwa ada 2 folder, di mana folder 11 dan folder 1. Nah, di sini tadi kita sudah memberikan full access ya. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, berarti kita sudah bisa melihat folder apa-apa saja yang sudah di-share melalui FTP server. Nah, untuk tutorial ini cukup sampai di sini teman-teman.